Pada video kali ini kami akan membahas mengenai semantik. Apa sih semantik itu? Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Ini melibatkan analisis kata-kata, frasa, kalimat, dan teks serta bagaimana makna tersebut digunakan dalam berkomunikasi. Selain itu, mempelajari semantik juga dapat berguna untuk pemahaman budaya. Mengapa demikian? Karena dengan mempelajari semantik, orang akan mampu memahami nilai-nilai masyarakat dan juga memahami budaya-budaya yang ada di masyarakat melalui analisis kata dan makna kata-kata. Seperti yang kita ketahui, budaya di Indonesia amat sangat beragam. Oleh karena itu, pemahaman bahasa pun akan dipengaruhi oleh berbagai macam budaya, bahasa, dan daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, antara masyarakat Jawa dan Sunda saat memaknai kata gedang, di Jawa mereka akan menganggap itu artinya adalah buah pisang. Sedangkan masyarakat Sunda akan menganggap buah gedang itu sebagai buah pepaya. Nah, apabila orang-orang tidak memahami dan tidak mempelajari semantik, maka akan terjadi miskomunikasi yang nantinya akan mempengaruhi terhadap pemahaman pada saat berkomunikasi. Semantik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pengetahuan dari ilmu semantik ini tentunya akan membantu dan memudahkan para penulis dan jurnalis dalam memilih serta menentukan penggunaan kata. Pemilihan kata yang digunakan dapat membantu penulis atau jurnalis menyampaikan maksud sehingga makna pun akan dapat dipahami seperti yang disampaikan, tanpa adanya pengetahuan yang berkaitan dengan konsep-konsep dari ilmu tentang polisemi, paronim, sinonim, antonim, dan lain sebagainya, maka akan sedikit menyulitkan mereka dalam menyampaikan informasi dengan tepat dan benar, sehingga hal ini akan memastikan bahwa informasi tidak akan tersampaikan dengan baik. Media massa adalah sebuah sarana yang banyak digunakan masyarakat umum. Apabila media massa tersebut salah menggunakan bahasa yang dimaksud, maka setiap masyarakat memiliki makna yang berbeda dari informasi yang seharusnya akurat. Fungsi mempelajari semantik dalam bidang ini untuk mengetahui kata mana yang dapat digunakan dan kata mana yang tidak dapat digunakan dalam sebuah informasi untuk masyarakat umum. Nah, teman-teman, untuk manfaat yang selanjutnya yaitu pemahaman tekstual. Semantik membantu pembaca dan penulis memahami makna dalam teks termasuk sastra, hukum, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Ini meningkatkan pemahaman kita terhadap analisis teks. Makna adalah sifat-sifat bahasa yang menunjukkan makna kepahitan. Jadi, bahasanya tidak berguna bagi mereka yang tidak mengerti artinya. Dan bahasa melalui sarana komunikasi yang digunakan orang dalam berhubungan dengan masyarakat. Dan banyak dari kata atau kalimat dalam bahasa tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Dan untuk itu, kita perlu memilih arti yang tepat guna mencapai tujuan dari arti bahasa tersebut. Mungkin kita menemukan sekelompok orang yang saling berselisih paham hingga mereka bertengkar di antara mereka sendiri karena perbedaan makna dalam teks-teks, misalnya dalam bidang agama, misalnya dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang mulia, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, semantik menyajikan teori-teori tentang makna bahasa yang terdiri dari berbagai macam makna, antara lain makna semantik, leksikal, sintaksis verbal, dan kontekstual. Dari teori-teori tersebut, diharapkan wacana akan menemukan makna yang sesuai dari apa yang dimaksud wacana tersebut. Hal ini dapat memperpendek perbedaan antara perpecahan dalam masyarakat karena adanya perbedaan makna. Manfaat semantik bagi akademis bahasa dan sastra yaitu pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis untuk menganalisis bahasa dalam penelitian bahasa yang sedang dipelajarinya. Kemudian manfaat semantik bagi seorang guru atau calon guru yaitu pengetahuan semantik akan memberi banyak manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis karena seorang pengajar bahasa harus mempelajari dengan sungguh-sungguh bahasa yang akan diajarkannya. Sedangkan manfaat praktis yang akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengkomunikasikan bahasa itu kepada murid-muridnya melalui berbagai makna yang tepat karena menguasai semantik.
Bagi peneliti bahasa, semantik juga membantu dalam pemahaman makna. Maksudnya, semantik membantu peneliti untuk memahami makna frasa, kata, dan kalimat dalam konteks bahasa tertentu. Bagi peneliti bahasa, semantik juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur kalimat seperti bagaimana kata-kata dan frasa terhubung dalam sebuah kalimat untuk membentuk makna yang koheren. Selain itu, semantik juga membantu dalam proses penerjemahan antar bahasa karena memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang makna kata dalam bahasa sumber dan bahasa target. Teman-teman, manfaat semantik yang selanjutnya adalah bagi masyarakat umum. Semantik selain berguna bagi penulis atau jurnalis, akademisi atau guru bahasa dan sastra, serta peneliti bahasa, ilmu semantik juga diperlukan oleh masyarakat umum untuk memahami informasi yang disampaikan melalui bahasa. Jadi, melalui ilmu semantik, segala informasi yang disampaikan melalui bahasa akan dengan mudah diserap dan dipahami. Semua kegiatan di dalam kehidupan tidak akan lepas dengan kata, kalimat, atau bentuk lainnya. Setiap bentuk satuan bahasa tersebut memiliki makna yang harus dipahami dengan baik. Misalnya dalam berkomunikasi, pemahaman makna akan menjadi dasar dalam membangun kelancaran berkomunikasi. Semantik juga akan membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan lebih tepat agar mengurangi risiko salah paham dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman makna. Ih, anjing lucu. Astagfirullahaladzim. Baru juga tadi kita dinasihatin sama Ibu Ratna kalau kita nggak boleh ngomong kasar. Jangan salah paham. Maksudnya anjing di video ini lucu banget. Coba deh kamu lihat, anjingnya lucu kan? Oh gitu. Iya, lucu banget kan? Iya, anjingnya lucu banget. Nah, itu adalah salah satu contoh kesalahpahaman berkomunikasi. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang bermakna ganda. Pada contoh tersebut, kata anjing yang umumnya didefinisikan dan dimaknai sebagai binatang peliharaan yang berbulu dan lucu, tetapi dalam masyarakat Indonesia saat ini, kata anjing sering pula diartikan dalam makna kata yang buruk, tidak sopan, dan tidak pantas. Dari contoh tersebut, kita dapat menyadari pentingnya pemahaman ilmu semantik agar dapat mengetahui berbagai makna kata sehingga akan mengurangi dan terhindar dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Untuk materi yang terakhir yaitu pemahaman pesan iklan dan media. Masyarakat dapat lebih kritis dalam memahami pesan yang disampaikan dalam iklan, media, dan politik. Dengan memahami iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi. Dalam menyampaikannya, ada iklan yang diucapkan secara lisan, seperti melalui radio dan media elektronik lainnya. Dan ada juga yang muncul dalam tulisan, seperti surat kabar, majalah, dan papan reklame. Iklan berisi suatu pemberitahuan yang disiarkan kepada masyarakat agar masyarakat pembacanya lebih tertarik pada isi pemberitahuan tersebut. Istilah periklanan muncul pada abad pertengahan. Ini adalah segala jenis atau bentuk pengumuman publik yang dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, atau biaya komoditas dan jasa tertentu. Iklan dapat dilihat jatuh ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu iklan konsumen yang diarahkan pada promosi beberapa produk atau layanan masyarakat umum. Yang kedua, iklan perdagangan yang ditujukan kepada dealer profesional melalui publikasi perdagangan dan media yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu iklan hubungan masyarakat yang diarahkan kepada masyarakat oleh warga atau kelompok masyarakat. Pada umumnya, iklan berisi sesuatu yang disuguhkan dan ditawarkan agar tawaran tersebut menarik perhatian pembacanya. Pengungkapan dalam iklan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga pembaca terbujuk untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Adapun bahasa iklan. Nah, bahasa iklan tersendiri harus disederhanakan agar iklan dapat menarik khalayak dan dapat bersaing di lingkungan yang padat iklan. Bahasa iklan juga harus ringkas, tegas yang berarti fokus dan biasa menyampaikan suatu selling point yang bermakna. Iklan yang padat tidak akan bertele-tele dan iklan yang baik menjangkau poin yang umum.
Bahasa iklan juga harus bersifat langsung, karena semakin ketat teksnya akan semakin mudah untuk memahami dan semakin besar dampaknya. Dan jangan lupa, jika membuat iklan, kata-kata dan gambar harus saling bekerja sama untuk menghasilkan konsep kreatif. Dan dapat disimpulkan, iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang digunakan orang, kelompok orang, atau suatu lembaga untuk menyampaikan informasi kepada penonton iklan dengan tujuan mampu mempengaruhi pembaca iklan untuk membeli produk-produk yang diinginkan dengan menciptakan citra yang baik agar sebuah iklan berbeda dengan produk lainnya dan dengan mudah mengenali produk tersebut.